Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kebun berkah dimanapun sahabat kebun berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel yang menginformasikan terkait tentang kehutanan, pertanian, perkebunan, wisata, terutama wisata alam, Sukarobot, yaitu merupakan suatu pelatihan kepada putra-putri sahabat kebun berkah semua di bidang robotik, animasi, coding, programming, dan web design. Silakan bagi putra-putri sahabat kebun berkah yang ingin meningkatkan keahliannya, melampiaskan hobinya di bidang tadi, bisa mendaftarkan diri di Sukarobot Academy Bogor. Silakan Bapak Ibu bersama putra-putrinya bisa menengok ya, bisa bermain di kantor kami di Ciamas Riverview, Blok C10, Desa Ciamas Rahayu, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor. Atau silakan bisa kontak admin kami. Dan channel Junediono Kebun Berkah juga menginformasikan terkait tentang kegiatan para petani dan produk-produk petani, terutama yang sudah bergabung di Kebun Berkah. Alhamdulillah di malam hari ini di mana ini ya, di Mamasa ya, di Mamasa saya kehadiran Meneli apa Gen Z ya, generasi Z ini ya, yang kebetulan aktif di penyuluhan ya ataupun pendampingan. Gen Z ini adalah namanya Triyono Manga ya, Triyono Manga. Saya tadi sempat kaget namanya Manga, ternyata Manga itu adalah marga dari Toraja ya, Toraja. Kalau saya tadi mengartikan Manga itu adalah komik manga ya kan gitu kan. Tapi ternyata beliau adalah Manga itu adalah nama marga. Ini kita bersama dengan Mas Triyono. Mas Triyono sudah kenal dunia pertanian atau kehutanan itu sejak kapan nih, Mas? Kebetulan Pak, orang tua dulu penyuluh. Oh penyuluh kehutanan. Oh Masya Allah. Itu sudah tahun 70-an. Bapak penyuluh dari tahun 70-an, pensiun di tahun 2016. Oh baru sebagai ilmunya ya di tahun kaki saya. Oh berarti memang sudah dari awal keluarga penyuluh kehutanan ya, jadi sudah nggak asing ya dengan kehutanan ini. Terus untuk bergabung menjadi apa namanya? Fasilitas desa apa, Mas? Desa Melangkina Padang dengan Korojo Selatan. Oh, dua desa ya, dua desa. Itu kok bisa tahu gitu? Itu informasi dari mana awalnya? Pertama sih dari teman-teman Pak ya. Oh, teman-teman masa kuliah kemarin. Bilang kamu coba daftar jadi fasilitator desa. Lain kamu bisa bahasa daerahnya juga. Ya. Kamu juga ada pengalaman ya. Coba-coba saja dulu. Oke, berarti dari teman ya. Dari teman, tapi kebetulan memang sudah terbiasa karena bapaknya ya, orang tuanya itu memang penyuluh kehutanan. Dari kawan kemudian mendaftar kemungkinan besar. Bergabung tahun berapa? Tahun 2022 Pak. Tahun 2022 berarti sudah 2 tahun ini ya. Dari 2 tahun ini sudah menjadi pendamping ya, dan sudah tidak asing dengan kata-kata penyuluh sebenarnya. Ketika Mas Triyono ini atau Yono ya tadi ya. Tadi Tono saya juga Pak, Tono saja, Tono. Oh Tono ya, Tono nih Mas Tono. Mas Tono ini kan tadi mendampingi 2 desa, cuman saya agak lupa tadi desanya apa ya. Dari mendampingi 2 desa itu selama 2 tahun ini atau baru-baru? 2 tahun. 2 tahun ya. Dari 2 tahun berarti yang didampingi kelompok tani apa saja nih? Untuk desa Orbo Selatan sendiri. Orbo Selatan. Iya, ada PBRB, kegiatan PBRB. Kebun bibit rakyat sahabat. Ya. Terus. Kemudian untuk Melangkina Padang sendiri itu ada 2 kelompok Pak. Kenapa? 2 kelompok. 2 kelompok. Kelompok? Masing-masing kelompok arahan Pak. Iya. Apa saja itu? Yang satu ini KTH Lembang Kalua. Dengan yang satu ini KTH Malita. KTH Malita. Oh Malita ya, berarti yang didampingi Mas Tono ini kelompok tani KBR ya, kebun bibit rakyat, yang sekarang di istilahnya di kami ini menjadi pembibitan pembuatan bibit rakyat berkelanjutan, PBRB.
dan 2 kelompok tani hutan ya, kelompok tani hutan Malita sama Lembang Kanoa. Bisa diceritakan yang pertama itu yang PBRB, kelompok taninya itu. PBRB ini Pak terbentuk tahun lalu. Tahun lalu mungkin di awal bulan 4. Awal bulan 4 berarti April ya. Di situ pertama saya masuk di Parisa dulu. Saya koordinasi. Ini ada kegiatan begini Pak. Saya jelaskan PBRB ini semacam kita membuat pembibitan. Tapi untuk jenis pembibitannya sendiri masyarakat yang tentukan. Jadi tidak ada alasan lagi dibilang masyarakat mau menolak ini kegiatan Pak. Berarti memang PBRB itu usulannya dari masyarakat ya. Nah, setelah ada memfasilitasi kan Mas Toro tadi memfasilitasi usulan ya? Iya. Usulan ini kemana? Usulan kemudian kita coba ke Bappedas dulu. Bappedas kita tanya. Memang kemarin usulannya berapa kali berubah Pak? Contoh kayak kemarin saya coba usulkan kayu cendana. Tapi terkendala di masalah sertifikasi bibit. Memang harus ada sertifikat ya. Harus ada Pak. Jadi kemudian saya ajukan lagi, saya ganti menjadi Gemelina ya. Kalau Gemelina aman lah ya? Aman Pak. Untuk sertifikat dan segala macam kelengkapan berkasnya aman. Jadi setelah Gemelina saya coba usulkan alpukat karena memang dominasi masyarakat memang memasa alpukat. Berarti ada 2 jenis tadi ya? Untuk kayu Pak ada Gemelina dengan Suren dan Gemelina. Buahnya alpukat. Kemudian untuk tanaman selangnya saya kasih kopi ya. Berarti ada 4 jenis tanaman ya tadi ya. Itu yang PBRB tahun sekarang ini? Sudah P1 sekarang. Sudah ditanam ya, sudah ditanam. Kalau yang sekarang ada nggak? Untuk penol sekarang belum ada Pak. Untuk penolnya sekarang baru RHL. Iya, berarti sahabat kebun berkah ini pengalaman Mas Tono tadi memberi pengarahan dulu ya, memberi semacam pemahaman kepada masyarakat desa apa tadi ya? Desa Orobua Selatan. Orobua Selatan terkait dengan adanya program PBRB, pembuatan bibit rakyat berkelanjutan. Dan ini memerlukan waktu berapa hari atau berapa bulan Pak? Karena lama juga ya. Kemarin itu baru baru bisa tersampaikan ke masyarakat di bulan September Pak. Berarti memang untuk mendapatkan kesepahaman tadi dengan masyarakat membentuk kelompok tani itu beberapa bulan lebih ya. Terus terbentuklah diusulkan ke Bappedas. Setelah kan oleh Bappedas, itu apa yang dilakukan oleh Mas Tono? Kan sudah kan kemudian di lapangan itu Pak semacam kita kasih pelatihan. Pelatihan apa saja? Contoh kayak pembuatan media tanam itu Pak. Media tanam, penyapihan, kemudian pemilihan bibit yang berkualitas kayak ini yang dari sertifikat Pak. Berarti memang bagaimana cara membibitkan itu dilatih lah ya. Dilatih. Terus deh. Itu kan persiapannya ya. Setelah misalkan kawan-kawan masyarakat ini sudah melakukan pembibitan, itu apa yang dikerjakan Mas Tono? Saya di situ Pak, kemudian mencoba menganalisis data. Di sini dihitung jumlah bibit yang hidup dengan yang mati. Yang bibit yang hidup dan mati. Kemudian kita sortasi Pak. Ada penyertasinya juga ya. Karena tumbuh bibit itu Pak berbeda-beda. Contoh kayak Suren, kayak Jati Putih, itu tumbuhnya beda-beda Pak. Kemudian untuk alpukat sendiri kan khusus di masa kan nggak boleh terlalu basah tanahnya. Karena biasanya itu 1 minggu setelah dimasukkan ke dalam polybag. Kita lihat dulu perkembangannya Pak, apakah bibitnya masih bagus atau tidak. Berarti memang mendampingi full ya di masyarakat itu ya. Terus ketika mendampingi kelompok PBRB tadi, adakah kendalanya? Sangat banyak Pak. Apa itu Mas? Contoh kemarin masalah di bibit Pak. Bibit kayu itu masyarakat itu susah sekali. Susah ngapain? Mereka kayak bibit enggan. Kayu ini buat apa sih? Gitu. Terus
Bapak kan yang usulkan kemarin Bapak. Ya. Jadi solusi ini Pak, tetap tanam dengan pola kita kasih contoh di dalam kebunnya Pak. Saya kasih pola supaya mereka mau menanam. Ini tanaman kayunya saya kasih di pinggir. Ditanam di pinggir sebagai batas antar lahan Pak. Iya. Artinya mereka masih bisa tergerak gitu, Pak. Ya. Terus ada apa lagi sebabnya? Kendala di kelompok Pak. Masalah struktur kelompok. Gimana itu? Sebelum tanda tangan kontrak, kita aja mau main berkat ini Pak. Iya. Saya jadi penopnya waduh puisi nih Pak. Iya, gitu lah. Sebelum pencairan, saya puisi kenapa kelompok kita menjadikan ini. Ya biasa itulah memang lika-liku di dalam masyarakat ya semacam itu. Tapi ada yang menarik tadi ketika masyarakat tadi kan mengusulkan tanaman kayu ya, tetapi tiba-tiba di tengah jalan bertanya untuk apa kan gitu ya. Nah, terus Mas Tono ini memberi semacam solusi tawaran ya sudah tetap ditanam tetapi di pinggir lahan kan itu ya, pinggir mungkin batas lahan ya. Dan terhadap suren dan gemelina ya. Nah, sebenarnya gemelina itu karena saya lihat itu kan banyak juga ternak ya. Nah, ternak sebenarnya kalau gemelina itu ya termasuk daunnya itu kan bisa pakan ternak ya. Mungkin bisa dijelaskan itu ya. Tapi ini sudah ditanam ya? Sudah alhamdulillah. Itu yang terkait dengan BBRB. Terus yang tadi yang RHL gimana itu? Kalau RHL di tahun lalu tidak ada Pak. Kalau untuk yang P1 sekarang ada P1-nya. Ada P1, ada P0 Pak. Ada P1. Kalau untuk P1 tahun lalu saya bentuk di bulan 7. Bulan Juli berarti ya. Yang P1 dulu ya. Ya, P1. Kemudian pertama memang pintunya memang harus di pemerintah desa dulu Pak. Iya. Saya masuk di pemerintah desa, kemudian saya panggil semua masyarakat Pak. Saya minta ke Pak Desa, minta tolong Pak dipanggil masyarakat di sini. Kemudian yang saya fokuskan untuk dipanggil Pak dusun yang kena ini kegiatan. Kemudian sudah kumpul antar masyarakat dengan kepala desanya. Iya. Saya menjelaskan kegiatan ini. RHL ini begini, ada regulasi di dalam kawasan. Kemudian di dalam penanaman ini tetap diadakan HBK. Dan di RHL kemarin ini Pak di Desa Belakena ini ternyata sudah pernah RHL tahun 2017. Tapi mungkin lokasinya beda ya? Beda Pak. Beda lokasinya beda. Cuman di desanya itulah ya. Tapi lokasinya beda. Kemudian di sini muncul masalah Pak. Masyarakat itu stigmanya jelek ya? Jelek kalau kegiatan RHL. Iya. Penanam jadi kendala saya muncul di sini. Berarti ada permasalahan ya akibat tingkah laku masa lalu lah ya. Ketakutan masyarakat beda dengan sekarang. Beda. Nah, di situ saya mau mulai menjelaskan Pak bagaimana mekanisme. Kalau ini kegiatan Pak, ini kegiatan swasembada. Artinya kelompok sendiri yang mengelola keuangan sendiri. Intinya kan masyarakat itu, jadi tidak usah dipermasalahkan lagi. Setelah dijelaskan itu, Pak Desa juga memberikan masukan lagi Pak. Tidak usah takut, masalah yang lalu biar minggu lalu. Kita coba lagi sekarang bagaimana. Dan sekarang kan sudah terjadi nih. Kira-kira gimana setelah melihat selama berjalannya kegiatan Pak, luar biasa. Berarti artinya terkait tadi stigma yang takut ya, akhirnya kan terbukti tidak terjadi sekarang. Terus ada yang lain yang menarik cerita ya? Kalau di desa Melakina sendiri aksesnya mungkin kan? Ya kalau aksesnya mungkin sama ya. Namanya reboisasi mesti di hutan ya. Dan hutan kan mesti kondisi alamnya memang kalau ke dalam Pak harus melewati 4 sungai. 4 sungai. Kalau hujan ya biasa masuk. Tapi kalau memang saya sudah di dalam Pak, saya kalau memang hujan saya bermalam di dalam. Bermalam di hutan juga? Bermalam. Pernah paling lama berapa hari di dalam? 2 minggu Pak.
2 minggu di dalam. Itu juga sama-sama masyarakat. Sama masyarakat. Luar biasa ini perlu dicontohin ini orang muda yang zaman sekarang itu saya agak pesimis ya. Agak pesimis terkait tentang keinginan ya adik-adik saya yang masih muda-muda ini untuk terjun di bidang pertanian, apalagi kehutanan lah ya. Pertanian aja kadang-kadang banyak yang nggak mau kan, ya, karena kotor dan sebagainya. Tapi Mas Nono ini luar biasa, nginep di hutan 2 minggu, bayangkan. Ya, kalau di hutan pasti nggak ada listrik, nggak ada bla 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 kan gitu ya. Pengalaman yang menarik di 2 minggu itu tadi. 2 minggu Pak, kita yang paling pengalaman paling bagusnya ya masak di masyarakat, saling berbagi begitu. Betul, pola pendekatan ke masyarakat itu ada. Artinya terjadi ikatan emosional ya. Oke, jadi ya memang tadi kan ada anggapan bahwa RHL itu negatif ya. Ada negatif, ya mungkin masa lalu lah ya, atau masa lalu. Tetapi dengan pendekatan Mas Tono ini bisa dibantu dengan aparat desa tadi ya, Pak Kades ya, akhirnya bisa memutarbalikkan bahwa RHL dulu itu berbeda dengan RHL sekarang kan gitu ya. Nah, luar biasa. Itu dua-duanya ya? Dua-duanya Pak. Dua-duanya, Masya Allah. Terus ini Mas Tono terkait tadi pendekatannya luar biasa ya, mendampingi sampai berminggu-minggu. Kira-kira sama pertanyaannya sebenarnya. Tadi di PDRP kan ada satu masalah-masalah ya yang memang harus dipecahkan. Selain tadi anggapan yang jelek RHL, ada lagi nggak? Kalau kendala tidak apa-apa ada. Contoh kayak tanaman kami itu dimakan tikus. Oke, dimakan tikus. Kemudian untuk masalah penyulamannya memang agak susah. Iya. Karena kita terkendala di bibit, karena memang kan bibit dibatasi Pak. Betul. Ya. Jadi saya sampaikan ke kelompok, tidak usah takut, karena masih ada untuk pemeliharaan. Iya. Kalau memang masih kurang, ya nanti kita adakan lagi di kedua. Kan memang bertahap ini Pak. Oke, berarti masalah utama pada hama ya. Kalau penyakit nggak ada? Penyakit itu sampai sekarang belum ada. Belum ada ya, mudah-mudahan tidak ada lah. Jadi hama yang menjadi permasalahan di sini itu dengan hama tikus ya. Iya, Pak. Hama tikus. Melihat potensi hama tikus tadi yang menyebar tadi, yang dilakukan Mas Tono apa? Pertama untuk Pak, masyarakat tadi. Kami coba menggunakan bambu. Bambu ya, bambu kami sungkup ya, untuk melindungi batangnya. Kemudian kami coba lagi pakai ajer. Ajer itu kami tancapkan, kemudian diikat. Ya. Berarti mungkin ada 4 ajir ya? Ya. Ada 4 atau lebih lah. Tapi masih ada lubang kalau itu? Masih Pak. Masih ya? Masih. Ada yang lain yang dilakukan selain menggunakan cara mekanik kayak gitu tadi? Selain itu aku betul lakukan. Oke, berarti masih itulah ya. Belum bersifat kimia ya. Memang kita mencoba untuk tidak melakukan pemberantasan hama dengan kimia ya, sahabat kebun berkah. Jadi kimia itu nanti. Ya, jadi kita menggunakan lebih cenderung kepada mekanis ya, yang bebas dari bahan-bahan kimia. Oke, berarti itu langkah pencegahan atau pencegahan ya, biar tikus tidak memakan tanaman ya. Tanaman apa yang disukai tikus di sini? Alpukat sambungan Pak. Alpukat semua, tetapi kalau kayu tidak? Tidak Pak. Oh iya. Terus kopi juga tidak? Kopi aman. Aman, berarti hanya memang alpukat sambungan saja. Oh, bisa tahu ya tikusnya pintar tikus. Jadi tanaman alpukat itu Pak, contoh begini. Iya. Jadi yang sambungan saja yang dipotong di atas. Sambungan. Yang dimakan apanya? Pokoknya sambungan saya Pak dipotong baru ditinggalkan. Oh, bisa ya? Iya. Nanti mungkin ada yang menjelaskan lah ini menarik ini kan. Ini yang bisa enggak bisa. Tapi memang alpukat itu kan dia membuat aroma ya, aroma yang disukai oleh tikus dan mungkin mencoba-coba ya, terkait batang tadi. Tapi langkah pencegahannya kan tadi ya. Terus ada hal yang lain yang menyangkut pengalaman Mas Tono ini yang kira-kira bisa menggagalkan tanaman RHL-nya ya. Tadi kan tikus sudah ada ini, ada yang lain. Itu masalah distribusi bibit Pak. Distribusi bibit gimana? Kembali ke cuaca lagi Pak. Kalau cuacanya agak buruk gitu kayak hujan, longsor, kan memang dalam longsor saya Pak. Oke, berarti masalah
Ya masalah karena bibitnya kan agak di luar mungkin ya, ketika mau memasukkan ke dalam lokasi ya memang perlu waktu ya. Oke. Yang lain? Saya rasa sudah. Enggak, kayak gitu aja ya. Berarti saya bersyukur ya, hama yang menyerang ya mudah-mudahan bisa teratasi ya. Penyakit belum ada. Ini yang terakhir Mas Tono. Saya ingin Mas Tono membuat motivasi ke kawan-kawan Mas Tono nih, generasi muda kita ya, generasi muda kita yang tadi saya tadi bilang ya, generasi muda kita itu cenderung nggak mau untuk terjun di dunia pertanian, apalagi kehutanan, karena kehutanan jauh lebih berat dari pertanian kan gitu ya, medannya jauh lebih berat, tantangannya jauh lebih berat, tapi Mas Tono mau kan gitu ya. Saya kepingin Mas Tono memberi motivasi ke kawan-kawan ini, ke kawan-kawan kami kita agar mereka mengikuti Mas Tono. Berat. Pengalaman terbaik sebenarnya itu di lapangan Pak. Karena terkadang apa yang didapat di kuliah di sekolah itu tidak bisa teraplikasikan langsung di lapangan. Jadi lebih bagus teman-teman langsung terjun saja ke lapangan, dicoba dulu. Karena menarik ya. Luar biasa nih Mas Tono ini. Saya pengen juga ya kawan-kawan fast desa, karena ada berapa kawan-kawan kira ini? Sekitar 26 Pak. Ada sekitar 26 dan itu muda-muda semuanya sahabat kebun berkah. Ini kebetulan saya baru bisa menghadirkan 1 dari 26 itu Mas Tono ini. Ya mudah-mudahan sukses selalu ya Mas ya. Jadi penyuluh yang baik yang bisa membangkitkan, dan mudah-mudahan beliau juga punya hutan ya, punya lahan pertanian. Saya yakin punya lah kalau orang sini. Oke, terima kasih Mas Tono dan sukses selalu. Salam buat Bapak penyuluh ternyata ya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam buat kawan-kawan semua.